Halo semuanya, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga baik dan sehat ya, dan serta dicukupkan kehidupannya oleh Tuhan. Oke, saya kembali lagi dengan saya Rinrin di channel YouTube Rinrin dan Ranran. Mohon maaf banget nih, udah lama banget saya Rinrin nggak membuat pick up file di sini. Dan kali ini saya akan membuat pick up file dengan tema hal baik yang akan terwujud dalam waktu dekat. Seperti biasa, ini general reading yang dimana artinya bahwa tidak semua yang saya bacakan bisa resonate 100% untuk kamu, karena pasti ada kekurangannya. Karena yang kita baca general reading yang dimana artinya energi itu dominan dan bercampur aduk untuk bercampur dengan beberapa orang yang akan menonton video ini. Oke, hal baik untuk kamu di yang akan datang di dalam waktu dekat. Di sini ada 2 file ya. Ini file 1 dan file 2. Silakan pilih sesuai intuisi kalian. Saya tunggu sebentar di sini ya. Oke, untuk yang butuh bantuan saya akan memberikan indikatornya, ada blue dan black pen untuk file 1. Lalu file 2-nya ada yellow dan pink untuk file yang nomor 2. Silakan pilih sesuai intuisi kalian. Seperti biasa, jadikan ini sebagai perbandingan kamu untuk menjalani kehidupan. Ambil saran-saran baik yang sesuai dengan situasi kamu. Jika situasinya tidak memungkinkan, tolong jangan diambil. Pokoknya kamu harus mempertimbangkan apa yang kamu dengar ini dengan seksama. Oke, saya akan langsung aja mulai untuk file nomor 1 dulu ya. Sampai ketemu di file 1. Halo, kamu yang milih file nomor 1, ada blue dan black. Oke, kita langsung ya. Ini hal baik yang akan terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama ada kartu kapal. Hal baik sepertinya kamu akan melakukan sebuah perjalanan, bisa dalam kota saja atau keluar kota. Oke, lanjutnya ada apa? Wow. Di sini ada kartu man dan kartu kapal. Oke, hal baik yang saya lihat di sini untuk beberapa orang ada yang akan bertemu dengan pasangan atau orang yang membuat nyaman, atau juga selebihnya ada yang melakukan perjalanan untuk melakukan healing ya. Dan lalu ketemulah seorang teman yang membuat kamu nyaman dan bahagia. Jadi hal baik yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah kebahagiaan yang kamu impikan. Itu bisa tentang pasangan, itu bisa tentang keluarga, atau urusan bisnis juga bisa. Tapi kalau di sini yang saya rasakan lebih ke arah bahagia, lebih ke arah personality pasangan dan keluarga. Mungkin nanti yang kamu nonton ini, yang menonton video ini masuk di bulan April, di mana bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan bisa saja di Lebaran kamu akan pulang kampung dan ketemu dengan seseorang yang membuat kamu berkesan. Hal baiknya di sini adalah melakukan perjalanan yang kamu inginkan, kamu lebih sehat lagi secara logika dan mental kamu, dan perasaan kamu akan membaik. Ini keren banget untuk file nomor 1. Kamu akan melakukan perjalanan. Yes, dalam waktu dekat kita akan puasa sebagai umat muslim, dan setelah puasa ada lebaran. Ya, maybe kamu akan melakukan mudik. Dan ingat, kalau mau mudik hati-hati di jalan, stay safe. Ingat protokol kesehatan juga ya guys. Ini keren banget sih ini. Emang udah masuk hawa-hawa untuk bulan puasa ya. Dan setelah puasa ada lebaran, dan situ kayaknya energi untuk mudik itu kencang banget di sini aku rasa. Oke. Kita akan baca situasinya seperti apa, atau apa yang harus kamu persiapkan untuk melakukan perjalanan ini. Oke. Situasi kamu di file nomor 2. Apa yang harus kamu persiapkan untuk melakukan atau menyambut hal baik ini? Empati. Oke, Queen of Cups. Kamu harus mengikuti intuisi kamu, karena Cups sendiri tentang perasaan kan. Ini nyambung banget loh. Perasaan, lalu ada apa lagi? Introspection. Oke, introspeksi ya. Cups terus.
Halo PL1. Ini kamu keren. Yes, Jens, the Emperor. Man and man. Ada apakah dengan kamu yang memilih PL nomor 1? Apakah akan ada sebuah perayaan tentang sebuah perayaan perasaan, atau kamu akan melamar seseorang? I don't know why ini. Oke. Jadi di sini yang saya baca, ini benar-benar hal baiknya adalah kamu akan melakukan perjalanan dan menemukan seseorang yang baik. Jika kamu sudah berpasangan, mungkin kamu akan mendapatkan kolega atau mendapatkan relasi. Intinya bertemu seseorang yang membuat kamu nyaman dan benar-benar bersyukur atas pertemuan itu. Intinya ada kebahagiaan yang akan kamu temui di dalam perjalanan atau setelah kamu sampai di tempat tujuan. Karena Queen of Cups sendiri, kalau kita baca di kartu tarotnya sendiri, di sini kan ada ini tentang hal baiknya. Kamu akan melakukan perjalanan dan akan bertemu dengan seseorang yang membuat kamu bahagia. Bisa pasangan, bisa keluarga, dan bisa lain-lainnya. Dan ini adalah hal yang akan kamu hadapi atau apa yang perlu kamu persiapkan. Yang perlu kamu persiapkan itu dalam perjalanan adalah empati kamu. Kamu harus mengasah intuisi atau mendengarkan suara hati kamu sendiri. Dan di sini ada Eight of Cups yang dimana introspeksi. Jadi misalnya kamu melakukan perjalanan ini untuk menyembuhkan dirimu, ya kamu harus berusaha untuk sembuh. Jadi ketika pulang dari healing, pulang dari perjalanan, kamu tetap kamu jadi fresh, sehat secara jiwa dan raga kamu. Lalu di sini ada kartu Emperor. Ini benar-benar di kartu terakhir ini, the Emperor dan the Man. Itu sama-sama kayak seorang raja atau laki-laki yang benar-benar terstruktur. Jadi kamu ini mungkin beberapa ada yang sedikit memiliki sifat perfeksionis, ya dimana mau perfect banget, padahal perfeksionis itu atau yang tidak bisa kamu lakukan tidak apa-apa, karena hidup ini dinamis ya. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang nggak kita genggam. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi hal baik di sini tuh keren banget. Diingatkan untuk menjaga diri dengan baik, mengingat tujuan kamu melakukan perjalanan itu apa. Karena dengan kamu ingat melakukan perjalanan itu apa, kamu akan memahami tujuan kamu. Jadi kamu enggak ke distract ya. Terkadang ada orang yang mudah terdistract. Maka di sini ada kartu introspeksi diri. Lalu ada the Emperor. Emperor ini destruktur. Yang dimana kamu harus menikmati hidup kamu, menikmati perjalanan kamu, dan menikmati apapun pilihan kamu itu. Jadi kalau aku lihat sini juga ada memang perjalanan bisnis, perjalanan untuk bertemu keluarga, atau perjalanan untuk hanya reunian dengan teman juga ada. Yang pasti kesimpulan besar di sini hal baiknya adalah mendapatkan kebahagiaan. Oke? Ini keren banget. Karena ya ini perjalanan, mungkin ini hal-hal yang atau hal yang kamu inginkan atau hal yang sudah lama kamu rencanakan akhirnya bisa terwujud. Jadi kamu harus memperhatikan diri kamu sendiri ya. Jangan lupa untuk mengingat tujuan awal kamu melakukan perjalanan. Ini perjalanan nggak selalu harus jauh ya. Misalnya keluar kota tuh enggak. Tapi di dalam satu kota bisa beda nama jalan jauh nggak apa-apa. Itu juga termasuk. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu di pesan semestanya apa ya untuk teman-teman yang di sini. Pel nomor 1. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu. Pesan semesta untuk kamu yang memilih pel nomor 1. Kita ambil 3. Oke. Wow, langsung buat 3 nih. Keren banget. Oke. Di sini ada kartu serendipity. Yang kalau aku baca di sini adalah kamu diingatkan untuk menapak, dalam artian serendipity kan keberuntungan juga masuk, tapi lebih ke arah pesannya kamu harus fokus pada tujuan kamu. Kamu melakukan perjalanan itu apa, kamu melakukan hal itu untuk apa. Jadi biar kamu tidak terdistract ya teman-teman. Lalu ada kartu nomor truth be told yang artinya kebenaran. Kamu akan melihat kebenarannya. Kamu harus melihat dengan hati yang bersih, hati tanpa praduga apapun itu. Kalau bisa diusahakan kembali ke titik netral yang dimana kamu tidak menduga atau tidak berprasangka apapun kepada seseorang yang akan kamu temui atau orang sekitar kamu, ya.
Lalu di sini adakah tuh bernafas. Pesan semesta di sini bukan, lebih ke arah mengingatkan untuk bernapas, untuk rileks dengan napas kamu. Mungkin perjalanan kamu ini saya lihat sepertinya sebelum perjalanan ada beberapa seperti ogah-ogahan, tapi tidak semua. Dan ada beberapa yang bersemangat. Dan di sini pesan semestanya adalah harus bisa mengendalikan dirimu sendiri dalam melakukan perjalanan ini, menjaga kesehatan. Kita kan masih di pandemi ini ya, yang dimana harus menjaga kesehatan masing-masing dan menjaga sekitar kita juga, yang dimana harus pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ingat 3M itu ya teman-teman yang akan melakukan perjalanan ini. Oke, untuk part 1 saya rasa cukup, dan semoga bacaan ini bisa membuat semangat kamu lebih naik dan juga bisa menaikkan energi kebaikan kamu dan bisa kembali sedikit positive thinking. Dan juga saya mohon maaf untuk kata-kata yang kurang tepat atau bahasa saya agak tergonta-ganti ya, tapi saya usahakan di file berikutnya lebih tertata lagi. Dan kalau saya bisa rangkum sedikit, hal baik yang akan terwujud dalam waktu dekat adalah kamu akan melakukan perjalanan dan menemukan sebuah kebahagiaan. Tapi baik lagi, kamu harus belajar menyadari apa yang sedang kamu alami dengan perasaan, hati, dan pikiran selaras. Maka di sini pesan semesta adalah kamu harus memegang kendali hidup kamu harus melihat dengan mata yang jernih, hati yang jernih, dan juga kamu harus bernapas, dan kamu harus menyadari napas kamu. Karena apa? Ketika kita menyadari napas kita akan hidup di saat ini dan detik ini. Tapi ketika kita tidak menyadari napas kita, biasanya kita akan terlempar ke masa lalu atau ke masa depan yang tidak mungkin kita belum tentu terjadi, atau ke masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah. Oke? Jadi nikmati napasmu, teman-teman. Kamu adalah orang-orang hebat, dan sampai jumpa di next video dengan tema yang berbeda. Mungkin saya akan membuat berkah Ramadan. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah komen, like, and share. Jangan lupa subscribe ya channel kami biar kami semakin semangat. Dadah. Dan kita akan lanjut ke file nomor 2. Halo kamu yang sudah memilih file nomor 2, yellow and pink. Oke, kita baca ya. Hal baik yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk kamu apa? Oke, yang pertama ada kartu bulan, yang kedua, oh my god, seriously? Hei kamu yang memilih file nomor 2, energimu sangat-sangat bagus ya. Oke, hal baik yang akan terjadi dalam waktu dekat. Di sini ada kartu bulan. Kartu bulan itu masuk ke perasaan, tentang juga bisa masuk dari habis gelap terbitlah terang. Ini dia filosofinya. Pepatahnya cocok banget untuk file nomor 2, habis gelap terbitlah terang, yang dimana kamu akan memasuki transisi fase positive vibes, yang dimana manifestasi kamu, keinginan kamu itu bisa saja terwujud, tapi balik lagi harus match ya, atau harus seimbang. Hati dan pikiran kamu selaras, yang dimana kamu harus meyakini apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu usahakan itu akan berbuah manis. Karena di sini juga ada kartu sun, ini adalah matahari. Jadi emang di mana fase kamu memasuki hal baik banget, positive vibes ini bisa kamu manifestasikan energinya dengan memikirkan hal-hal yang ingin kamu capai. Tapi balik lagi harus ada usahanya, karena memikirkan tanpa usaha itu sama aja bohong ya teman-teman. Jadi wow, keren. Inilah dia kartu habis gelap terbitlah terang, yang dimana kamu benar-benar ini keren. Waktu dalam waktu dekat, dan kamu harus bisa meyakini diri kamu itu memiliki energi atau abundance sendiri atau kelimpahan ya. Kalau kita hanya memikirkan hal buruk itu bisa saja terwujud, termanifestasi istilah saat ini. Makanya sangat amat penting kita mengendalikan pikiran kita pelan-pelan. Tapi jika rasanya sangat amat sulit mengendalikan pikiran kita, kamu ikuti dulu saja sejenak kemana alur pikiranmu itu. Bukan berarti saya harus membiarkan kamu ini terjerumus, dan enggak. Tapi saya lebih mengarahkan atau membantu mengingatkan bahwa terkadang ada hal yang tidak bisa kita lawan untuk pikiran. Terkadang kita ikuti sampai mana ujungnya. Kalau tidak bisa ya kamu bisa mengatur nafasmu,
menarik napas dalam dan hembuskan, dan katakan padamu kamu masih kuat, dan atau kamu bisa mengafirmasi dengan hal baik, dengan saya kuat dan saya akan mampu melewati fase ini. Dan untuk file nomor 2, hal baik yang akan terjadi dalam waktu dekat, vibrasi positif. Jadi tolong dikendalikan pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi, tapi manifestasikan pikiran kamu, energimu yang sangat amat bagus ini ke hal-hal yang ingin kamu tarik, hal-hal yang benar-benar kamu inginkan. Dan jangan lupa untuk take action, karena hanya dipikirkan tanpa take action itu sama aja bohong ya teman-teman. Jadi ibarat kata, kalau kamu sudah usaha, jangan lupa berdoa, dan kalau kamu sudah berdoa, jangan lupa berusaha. Oke? Wow, keren banget ini apa? Oke, saya akan baca selanjutnya hal-hal yang perlu kamu persiapkan atau apa saja yang mungkin kamu alami ya dengan kartu tarot ini. Hal yang mungkin kamu hadapi atau situasinya seperti apa sih? Wow, apa? King of Wands. Yes, kamu harus mengikuti passionmu sendiri. Jadi apa sih keinginan kamu dalam hidup ini? Apa sih yang bisa membuat kamu bahagia, nyaman, dan mungkin tidak merasakan beban itu? Atau kamu harus menjadi dirimu sendiri. Jadi misalnya ada yang tidak sesuai dengan dirimu, kamu boleh sampaikan. Dan jika tidak memungkinkan kamu untuk memasukkan pendapatmu atau pendapatmu tidak diterima di tempat lain atau itu, kamu perlu take action. Take action ya, misalnya kamu merubah pola pikirmu sedikit, atau kamu bisa bergerak sendiri, ya silakan. Di sini tentang perubahan, karena ini energinya milik kamu punya hak. Dan kalau misalnya kamu ada hal-hal yang perlu sampein. Dan passion ini mengikuti passion aja. Oke, yang perlukan apa? Oke. Tuh, ada prospek dong, ada Page of Pentacles, yang dimana ide kamu sangat amat cemerlang. Jadi tolong disampaikan, jangan takut ketika pendapatmu ditolak, bukan berarti kamu gagal. Oke? Dan Page of Pentacles ini tentang kabar uang juga nih. Jadi memang kamu boleh memanifestasikan energimu ke bagian uang deh, atau usaha, kamu ingin usahamu lancar. Dan mungkin yang nonton video ini bisa kamu tonton deh video-video manifestation atau the law of attraction ya, karena energi saat ini kamu bagus. Jadi sayang banget kalau kamu hanya memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Oke, satu lanjutnya ada, kita ambil satu lagi ya. Itu kan ada obsession. Wow. Oke. Sepertinya ini kamu harus bisa mengatasi sisi egomu ya, dalam artian ketakutanmu atau mental block yang terkadang kamu lakukan tanpa sadar. Jadi di sini ada mental block secara mental ya, secara psikologis. Mungkin yang kamu hadapi adalah dirimu sendiri, dalam artian kamu memblokir atau mensabotase hal yang harusnya bisa kamu lakukan. Kamu mungkin insecure, tidak percaya diri seperti saya yang baru bikin video kali ini. Oke, di sini ada prospect, passion, dan obsession. Jadi jika apa yang kamu inginkan tidak tercapai, bisa jadi Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu perlukan. Baik lagi, semua keinginan itu belum tentu yang kamu butuhkan, tapi yang kamu butuhkan itu sudah pasti yang kamu inginkan. Atau yang kamu butuhkan itu terkadang kamu lupa atau tidak menyadari, oh ternyata hal ini loh yang saya butuhkan, seperti itu. Jadi pesan saya di sini adalah kemungkinan kamu akan menghadapi diri kamu sendiri, mental block yang mungkin tanpa sadar kamu terapkan dalam dirimu. Seperti menyampaikan pendapat, jika pendapatmu tidak diterima, itu bukan kesalahan sama sekali. Yang penting kamu berani menyampaikan dan mengutarakan. Itu sangat amat saya apresiasi, karena tidak mudah memang mengatakan hal yang tidak
kira-kira kamu takut. Tapi kalau sudah kamu mengatakan itu, kamu adalah orang yang keren. Dan jika pendapatmu tidak diterima, bukan berarti gagal atau salah, lebih ke arah tidak cocok, dan itu tidak masalah sama sekali. Yang kita lihat adalah prosesnya. Untuk hasil memang kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha dan berjuang. Jadi kita tidak mungkin bisa mengendalikan pendapat orang. Kalau cocok, ya pasti kamu akan diterima. Dan kalau tidak cocok, bukan berarti kamu yang salah. Hanya perlu diperpadukan saja pendapatmu dengan beberapa pendapat orang lain. Jadi di sini hal baiknya adalah energimu tuh lagi energi fase berkelimpahan atau abundance gitu. Jadi ingat untuk melakukan manifestasi, afirmasi, dan mungkin kalau yang paham scripting, ya silakan lakukan scripting. Dan hal yang kamu akan hadapi situasinya adalah ini, obsession. Jadi kalau misalnya target kamu tidak tercapai, jangan bersedih hati. Belajar pelan-pelan menerima situasi kamu, maka kamu akan menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, kita akan baca pesan semesta untuk kamu ya. Ini ada obsession. Kita lihat pesannya apa. Obsession. Tuh, time to go. Pesan semesta adalah ketika misalnya kamu tersandung oleh sesuatu, berhenti sejenak lalu lanjutkan perjalananmu, karena bagaimanapun waktu terus berjalan ya teman-teman. Jadi kamu harus bisa pelan-pelan menyembuhkan diri kamu dari kekecewaan atau apapun tuh pelan-pelan, tapi bukan berarti kamu pelan banget lalu jadi mangkrak atau mogok di tengah jalan. Usahakan tetap berjalan, tetap produktif ya. Lalu pesan semesta ada apa? Tuh, no place like home. Kamu harus sering-sering berdoa dan menyayangi dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang menyayangi dirimu, siapa lagi? Jadi di sini energinya ketika kamu sudah masuk ke positive vibe itu, saya berharap kamu sudah berada di self love yang membuat kamu nyaman akan dirimu sendiri. Oke, selanjutnya. Baru saya ngomong mental block, di sini keluar building blocks, yang dimana pesannya adalah kamu harus menghancurkan tembok itu atau berdamai dengan tembok yang kamu bangun, atau kamu turunkan tembok-tembok yang udah kamu bangun dengan, entah kamu bangun dengan batako atau buku sekalipun ya teman-teman. Aduh, ini emang keren banget sih, yang dimana bukan keren ya, lebih ke arah kayak saya melihat ini kamu tuh keren-keren banget. Kamu tuh memiliki energi positif, tapi terkadang tertutup oleh rasa takutmu, tertutup dengan insecure-mu. Dan di sini ada obsession, the devil tadi saya bilang kan, mental block. Kamu terkadang belum mulai tapi udah takut duluan. It's okay, nggak apa-apa. Yang pasti pelan-pelan kita. Kenapa saya bilang kita? Karena saya sendiri memang memiliki nanti deh, ntar nggak diterima. Nah, saya juga kadang seperti itu. Jadi ayo teman-teman, kita bangkit bersama. Dan untuk kamu yang memilih nomor 2 ini, turunkan blok yang kamu bangun pelan-pelan, bukan dihancurkan. Kalau mau dihancurkan ya silakan dengan kosakata kamu sendiri, tapi kalau saya lebih ke arah pelan-pelan turunkan blok yang kamu bangun. Misalnya blok kamu mau bangun 5 bata atau 10 bata, kamu turunkan 1 bata dulu. Kamu hebat dengan apa adanya, menjadi diri kamu adalah hebat banget. Jadi di sini kamu harus menurunkan bukan ego, lebih ke arah kamu harus lebih percaya diri. Pelan-pelan percaya dirilah bahwa kamu adalah orang keren yang pantas bahagia dengan caramu sendiri. Bukan berarti ketika ada satu orang menolak kamu, orang lain akan menolak kamu. Itu no. Karena balik lagi, orang baik akan ketemu orang baik, atau kita akan bertemu dengan orang yang sefrekuensi. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, turunkan blokmu, karena energimu itu ada energi berkelimpahan. Dan memang harus kamu turunkan ini, baru kamu akan merasakan desan tadi, vibrasi positif. Jadi kamu harus bisa benar-benar berdamai dengan diri kamu, menyayangi diri kamu sepenuh hati, dan jangan takut untuk mengutarakan pendapat, dan jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Karena apa? Karena kamu berhak bahagia dengan caramu. Yang pasti kamu juga menjaga ucapan dan tindakan kamu terhadap lingkungan, tidak merugikan orang lain. Is okay. Oke teman-teman. Oke, segitu aja untuk poin nomor 2. Ini keren banget. Ini tentang hal baiknya adalah energi positif yang kamu miliki, yang akan terjadi ketika kamu tidak insecure lagi.
Ketika kamu menurunkan blok yang kamu bangun, kamu menurunkan satu bata, dan itu akan menjadi kamu akan melihat matahari. Jadi ibarat kata nih ya, kalau sebelum saya tambahin sedikit, kamu membangun blok yang dimana blok itu adalah menara pada akhirnya, dan kamu terkurung di dalam menara itu, dan kamu tidak bisa melihat matahari. Memang kita berada dalam sebuah ruangan aman, tapi tidak selamanya aman kalau tidak dapat pasokan atau sebuah energi baik, karena di sini ada matahari. Ya dimana kamu, ya udah kamu tuh bangun blok, total kamu sakit tingginya blok kamu, ya udah kamu tidak mendapatkan matahari. Dan akhirnya kamu pelan-pelan menurunkan biar kamu terkena sinar matahari, dan itu adalah vibrasi positif milik kamu. Kamu jangan menghalangi diri kamu sendiri ya teman-teman, karena apa yang kamu inginkan saya rasa bisa tercapai, tapi balik lagi terkadang yang kita inginkan belum tentu kita butuh. Jadi mintalah kepada Tuhan dan semesta bahwa kamu bisa, mintalah dicukupkan kebutuhanmu. Oke? Sampai jumpa di next video dengan tema berbeda. Saya mohon maaf, dan seperti biasa ini general reading yang dimana tidak 100% resonan. Ambil baiknya dan sesuaikan situasinya. Dan kita akan jumpa di next video. Dadah. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Dadah.